Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, monggo sareng-sareng kita milai majelis kita menika kanthi wawasan basmalah kalian shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kagem keberkahan majelis kita sedaya, monggo kita awali kanthi wawasan umul kitab liridallah wa lisafati rasulillah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, malam hari ini jadwalnya kita mestinya adalah materi umum, ya, diskusi dan sebagainya. Tapi saya ingin memanfaatkan malam hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang minggu lalu. Ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WA, ada yang Jabri dan sebagainya, dan saya pikir pertanyaan ini relevan dan kita semuanya mungkin perlu mengetahuinya. Nah, sehingga ini akan kita bicarakan malam hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah ketika kita ragu, ya, dalam niat. Seperti kemarin, kalau udah kadung bagaimana? Terkait dengan itu sudah saya jawab bahwa itu batal dan harus kita ulangi. Dan ternyata setelah saya tengok, saya lihat di kitab yang kita bahas, Fiqhul Islam wa Adillatuh, karya Profesor Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dijelaskan dengan isi yang sama. Ya, memang ibadah yang harus terdefinisi dengan baik, dengan jelas, itu harus betul-betul niatnya di depan itu clear, jelas. Itu niatnya sholat apa dan sebagainya. Kemarin sempat saya saya buatkan makalahnya dan nanti insyaallah akan saya kirimkan lewat grup WA. Nanti insyaallah untuk pertanyaan pertama lebih jelasnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait dengan istighfar dan taubat yang kemarin kita bahas dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ya, Nuzhatul Muttaqin. Nuzhatul Muttaqin itu jalan-jalan ketakwaan. Ada pertanyaan tentang apa beda taubat dengan istighfar. Karena dua kalimat ini sering kita dengar dalam berbagai macam bentuknya, dan juga mungkin juga selalu kita lakukan. Nah, dua kalimat ini kadang kemudian disebut secara bersamaan,
kadang disebut secara terpisah, sendiri-sendiri. Nah, mendapat pertanyaan ini, ya otomatis saya harus membuka-buka literatur. Membuka literatur itu, saya nggak mungkin menjawabnya sendiri dengan pikiran saya. Gitu. Jadi saya nggak berani. Maka saya buka-buka, ya, dan di kitab saya punya Madarijus Salikin namanya. Ada 2 jilid, itu tulisan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ya. Kalau kurang lebih Madarijus Salikin itu jalan-jalan keutamaan begitu ya. Dibahas di sana itu begitu detail hal-hal yang terkait dengan akidah, dengan taubat, istighfar dan sebagainya. Nah, kemudian ketika saya lihat-lihat di jilid 1 itu di bab taubat dan istighfar, di beberapa bab beliau menulis tentang istighfar dan beberapa bab menulis tentang taubat, dan kemudian ada 1 bab tentang taubat dan istighfar. Itu halamannya kalau tidak salah 248, ya, saya lupa. Kemudian saya coba cari-cari tulisan yang terkait dengan itu dan ketemu penjelasannya sangat panjang, dan malam hari ini ingin saya agak ringkas sehingga kemudian nanti mudah difahami bersama. Dan ini nanti akan saya kirimkan juga lewat grup WA. Jadi jenengan kalau nanti di rumah pengen mendalami bisa dibaca lagi. Catatannya HP-nya harus muat. Nanti kalau HP-nya tidak muat, ya tidak tahulah bagaimana caranya. Jadi beliau menjelaskan banyak di antara kaum muslimin yang kurang tepat dalam memahami taubat. Ya, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, lalu menyesal berat, lalu meninggalkan dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, maka dianggapnya itu sebagai taubat yang sebenarnya. Padahal itu hanya baru dari sisi meninggalkan dosa saja. Jadi syarat taubat yang 3 kemarin itu, ya, menyesal, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, ya, dan kemudian meminta ampun, itu baru syarat. Kata beliau, ini baru hanya sebagian dari pengertian taubat, ya, baru hanya merupakan syarat taubat. Tetapi sejatinya pengertian taubat bukan itu saja. Taubat mempunyai cakupan yang lebih luas, di samping mencakup syarat di atas, juga mencakup semangat yang kuat untuk berkomitmen. Jadi setelah meninggalkan dosa tadi itu, taubat yang sesungguhnya itu adalah harus ada semangat yang kuat untuk berkomitmen menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi taubat yang sesungguhnya itu tidak hanya meninggalkan dosa, menyesalinya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya saja, akan tetapi harus pula menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, demikian keterangan Imam Ibnul Qayyim secara ringkas. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa sesungguhnya hakikat taubat adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan berkomitmen menjalankan segala apa yang dicintai Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan segala apa yang tidak disukainya. Jadi seperti itu taubat yang sesungguhnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa keberuntungan mutlak hanya akan diperoleh bila seseorang menjalankan apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu semua mendapat keberuntungan. Quran surah An-Nur ayat 31. Jadi ini belum masih menjelaskan tentang taubat. Setiap orang yang bertaubat pasti akan beruntung.
Namun tidak akan beruntung kecuali orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Di ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Jadi taubat ini adalah syarat nanti mendapatkan keberuntungan yang hakiki. Orang yang meninggalkan perintah adalah orang zalim. Demikian pula orang yang melanggar larangan juga adalah orang yang zalim. Nah, sebutan zalim akan hilang dari dirinya hanya apabila ia bertaubat dengan pengertian yang mencakup dua hal di atas, yaitu meninggalkan dosa dan menjalankan perintah Allah, atau menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, ini kalau sudah begitu maka sebutan zalimun ini akan hilang dari diri seseorang. Lantas beliau menyebutkan seberapa pentingkah taubat itu. Kata beliau, taubat adalah merupakan ibadah yang memiliki posisi sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebab taubat harus menjadi perkara pertama yang mesti dilakukan ketika manusia memulai menjalankan kehidupannya di saat balik. Taubat juga harus senantiasa menyertainya di sepanjang kehidupannya, dan taubat harus menjadi penutup kehidupannya. Kemudian beliau mengatakan, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, posisi taubat bagi kehidupan manusia merupakan permulaan langkah, tengah-tengahnya, dan akhir atau penutupnya. Jadi seorang manusia tidak boleh berpisah dari taubat. Maka seperti tadi, taubat harus menjadi permulaan, pertengahan, dan penutup kehidupannya. Sebagaimana perintah Allah tadi, bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu semua mendapat keberuntungan. Berikutnya Imam Ibnul Qayyim mengetengahkan ayat yang tadi sudah kita baca, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Beliau mengatakan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala membagi para hambanya menjadi dua golongan. Golongan orang yang bertaubat dan golongan orang yang zalim. Tidak ada golongan yang ketiga sama sekali, jadi hanya ada dua. Allah Azza wa Jalla menyematkan sebutan zalim pada diri orang yang tidak bertaubat. Dan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang tidak bertaubat. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa taubat merupakan hakikat dari dinul Islam. Jadi taubat merupakan hakikat dari agama ini. Seluruh bagian dari ajaran dinul Islam ini merupakan unsur dari apa yang disebut taubat. Dengan demikian orang yang bertaubat berhak menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat itu disebutkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, itu pentingnya taubat dalam kehidupan kita. Dan itu adalah perintah Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun. Nah, sekarang hubungan taubat dan istighfar. Ya, kalau tadi ditanyakan perbedaannya, maka kita lihat hubungannya dulu. Ya. Ada dua istilah dalam Islam yang dikenal oleh semua muslim, yaitu taubat dan istighfar. Apakah keduanya sama atau beda? Nah, kemudian kalau beda, di mana letak perbedaannya? Kalau sama, mengapa? Banyak Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan taubat secara bergandengan dengan istighfar. Nah, pertanyaan lek podonya apa kok disebut loro-loro nih, kan begitu nggih? Nah, itu pertanyaan kita. Nah, karena dalam pemahaman kita menyebut dua istilah secara bergandengan itu menunjukkan adanya perbedaan makna antara keduanya. Misalnya di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan
Quran surah Hud ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Hendaknya beristighfarlah kamu kepada Rabbmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Jadi istighfar disebut di depan dan taubat disebut di belakang. Nah, di ayat yang lain, di dalam Quran surah Hud ayat yang ke-52, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Hud berkata, hai kaumku, beristighfar atau minta ampunlah kamu kepada Rabbmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan mengirimkan air hujan tercurah kepadamu dari langit. Juga sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang kemarin sudah kita bahas, riwayat Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga mungkin banyak yang lainnya. Nah, dalam hal ini kemudian Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dua kata ini, taubat dan istighfar, merupakan dua kata yang apabila istighfar dan taubat adalah dua kata yang apabila disebutkan bergandengan bersama-sama, maka keduanya memiliki makna yang berbeda. Jadi kalau wastaghfiru wa atubu itu berarti memiliki makna yang berbeda. Namun apabila disebutkan secara terpisah, istighfar sendiri dan taubat sendiri, maka keduanya memiliki makna yang sama. Jadi istighfar mencakup taubat, dan taubat adalah juga mencakup istighfar kalau disebutkan secara terpisah, sendiri-sendiri. Lebih jelasnya beliau menjelaskan bila istighfar disebut tersendiri, maka maknanya sama dengan seperti taubat. Bahkan istighfar adalah taubat itu sendiri. Selain mengandung makna permohonan maghfirah kepada Allah Azza wa Jalla, dan maghfirah adalah penghapusan dosa, penghilangan bekas-bekas dosa, dan penjagaan dari keburukan dosa. Tidak sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang bahwa arti maghfirah hanyalah sekedar menutupi dosa. Maksudnya dosa tidak terlihat namun masih ada. Sebab sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kadang menutupi dosa orang yang diampuni dan kadang menutupi dosa orang yang tidak diampuni. Tetapi yang benar tertutupinya dosa merupakan konsekuensi dari terhapusnya dosa atau merupakan bagian dari terhapusnya dosa. Maksudnya apabila seseorang mendapat maghfirah dari Allah Azza wa Jalla hingga dosa dan bekas-bekas dosanya terhapus, maka otomatis dosa itu sudah tertutupi dan tidak terlihat lagi. Tetapi apabila dosa itu hanya ditutupi saja, maka belum tentu bahwa dosa itu sudah dihapus dan dihilangkan bekasnya. Nah, istighfar adalah memohon maghfirah, memohon dihapusnya dosa, bukan sekedar memohon ditutupinya dosa. Dan istighfar ini menghalangi seseorang dari azab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anfal yang ke-33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka orang-orang yang beristighfar. Jadi istighfar yang selalu kita ucapkan, selalu kita baca, kita lantunkan, itu dalam bahasa sederhananya adalah tolak balak yang menghalangi datangnya azab Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab orang yang beristighfar. Dalam arti istighfar secara totalitas. Tetapi apabila orang terus-menerus berbuat dosa, sementara ia pun mohon ampun kepada Allah, maka istighfarnya bukan istighfar yang sempurna dan ia tidak terhalang untuk mendapat azab. Jadi menurut Imam Ibnul Qayyim, apabila istighfar disebut tersendiri, begitu pula taubat pun disebut tersendiri, maka pengertian istighfar mencakup taubat dan pengertian taubat mencakup istighfar. Adapun bila dua kata tersebut disebut secara bergandengan, maka istighfar berarti memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan dosa yang telah lewat. Jadi istighfar adalah memohon ampun dan memohon perlindungan dari dosa yang telah lewat. Sedangkan taubat adalah kembali dari perbuatan dosa, jadi meninggalkan dosa itu, serta memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan amal perbuatan yang dikhawatirkan akan terjadi kemudian. Bisa dipahami nggih? Istighfar itu memohon ampunan dari dosa yang telah lewat, nggih, dari keburukannya. Sedangkan taubat itu orang yang merasa telah berbuat salah, kemudian menyesalinya, kemudian meninggalkan perbuatan itu dan bertekad untuk tidak mengulanginya, kemudian dia mentaati perintah Allah dan dia khawatir sekali kalau dosa itu terulang lagi di waktu yang akan datang. Itu namanya taubat. Sehingga dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim. Agak bulat nih, agak susah difahami nih Pak. Sederhananya tadi itu, istighfar itu adalah untuk dosa yang sudah lalu, taubat itu adalah untuk yang sudah lalu dan yang akan datang. Itu menurut Imam Ibnul Qayyim. Kemudian menurut ulama yang lain, dua istilah yang tampak sama ini memiliki beberapa perbedaan. Ada yang menjelaskan perbedaan yang pertama adalah taubat ada batas waktunya. Sementara istighfar tidak ada batas waktunya. Jadi taubat itu sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Ya. Sesungguhnya Allah, ini mohon maaf, ini hadisnya. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh atau nyawanya itu belum sampai di tenggorokan. Ya. Jadi batas diterimanya taubat itu adalah sebelum seseorang itu, Pak, meninggal dunia. Nah, oleh karena itu, seseorang yang telah meninggal dunia tidak bisa bertaubat dan tidak bisa ditaubatkan. Aku naubat nih bapakku, tidak bisa. Nih. Tapi baginya memungkinkan untuk dimohonkan ampunan dengan istighfar. Nah, itu bedanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hasr ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka di sini dimaksud adalah kaum Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi istighfar itu boleh kita lakukan, memohonkan ampun kepada Allah dengan istighfar itu untuk orang-orang yang sudah wafat, yang sudah mendahului kita. Pendahulu-pendahulu kita, orang-orang yang beriman.
kedua orang tua kita, dan kerabat-kerabat kita yang lain. Jadi dari ayat ini sekaligus juga menjawab bahwa doa kita untuk orang yang sudah meninggal itu, kenapa Pak? Nyampe. Karena contohnya ini kita diperintahkan untuk berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Artinya sabaquna bil iman itu sudah orangnya udah enggak ada, para sahabat, para tabi'in. Nah, kita tetap mendoakan mereka ketika kita membaca doa ini. Nah, itu perbedaan yang pertama, Pak. Taubat ada batas waktunya, sementara istighfar tidak ada. Kedua, taubat hanya bisa dilakukan oleh pelaku dosa itu sendiri. Jadi kalau mau taubat ya orangnya, nggak bisa ditaubatkan. Iya, nggak bisa ditaubatkan. Aku ingin dosa, tolong taubatnya ya. Jadi titip taubat itu nggak bisa. Bayar piro pun nggak iso. Jadi kalau jenengan dititipi terus dibayarin ya jangan mau, nggak bisa. Nah, harus yang bersangkutan. Tapi istighfar boleh dilakukan oleh orang lain untuknya. Makanya kalau jenengan atau kita semuanya melihat atau mengetahui ada orang yang meninggal dunia, kan doanya apa Pak? Allah maghfir lahu atau Allah maghfir laha. Nah, itu namanya mengistighfarkan orang itu, orang lain. Nah, itu bedanya. Oleh karenanya seorang anak bisa mendoakan istighfar untuk orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli itu kan istighfar. Nah, jadi yang kedua bedanya adalah taubat harus dilakukan oleh yang bersangkutan dan istighfar bisa dilakukan oleh orang lain untuknya. Yang ketiga, taubat memiliki syarat harus berhenti dari dosa yang ditaubati. Jadi kalau orang yang bertaubat, benar-benar taubat dari satu dosa, maka dia harus betul-betul meninggalkan perbuatan dosa itu. Ya, jangan seperti yang kemarin kita bahas. Jadi ini taubat tapi cik pangkah terus, kapok lombok tadi itu. Jadi kalau orang bertaubat itu harus betul-betul berhenti dari dosa yang ditaubati itu. Adapun istighfar tidak mensyaratkan demikian. Jadi boleh jadi orang itu berbuat dosa sambil istighfar. Dan itu bisa terjadi. Seperti halnya ketika kita lupa atau lalai. Ya, kita kan sering istighfar. Aduh astagfirullahaladzim. Ketika di jalan kemudian nengok sesuatu yang rodok piye, terus didelok astagfirullahaladzim. Terus didelok mana? Astagfirullahaladzim. Nah, begitu. Nah, itu istighfar. Jadi tidak apa-apa kalau istighfar itu tetap dilantunkan. Jadi pertanyaannya, kalau orang beristighfar sementara ia terus melakukan maksiat, apakah istighfar itu bermanfaat? Ya, ulama menjelaskan akan tetap bermanfaat istighfar tersebut. Jadi akan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa membentengi dari perbuatan-perbuatan dosanya. Nah, terhadap hal ini ya sebenarnya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak ada gunanya, ya, tapi ada juga yang berpendapat istighfar itu bermanfaat meski pelakunya belum bertaubat, belum meninggalkan perbuatan dosa. Mereka berpendapat seperti ini berpedoman kepada hadis Nabi tadi itu, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi istighfar sendiri, wa atubu taubat sendiri. Jadi itu dua-duanya bisa bermanfaat. Jadi menurut ulama yang memegang pendapat ini, istighfar yang dilakukan oleh orang yang berbuat dosa, itu akan bermanfaat. Nah, jadi tetap kita lakukan. Namun kesimpulan yang sangat baik adalah ketika kita beristighfar, hendaknya kita iringi dengan taubat, yaitu meninggalkan perbuatan dosanya. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, itu beberapa penjelasan dari
dua ulama yang sudah kita sebutkan. Berikutnya ada penjelasan ya, dari salah satu ulama dari Mesir. Beliau menyebutkan tentang istighfar dan taubat ini. Beliau menjelaskan bahwa istighfar itu membuang dosa ya, sedangkan taubat itu menjadi yang terbebas dari dosa ya, beliau mencontohkan dengan analogi baju putih yang berdebu dan kotor. Apakah cukup hanya dengan memberikan parfum atau harus mencucinya? Jadi memberikan parfum itu dengan istighfar, kalau mencucinya itu dengan taubat. Nah, seperti itu ininya. Dan beliau kemudian menukil pendapat dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali bahwa taubat itu ilmu, situasi, dan amal. Jadi taubat adalah ilmu tentang meninggalkan dosa, dan sesungguhnya dosa itu menjadi hijab atau penghalang antara hamba dengan Tuhannya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa seketika ilmu itu lahir dari penyesalan atau perasaan bersalah dari sesuatu yang dikerjakan manusia. Nah, seperti itu. Banyak lagi penjelasan lainnya yang saya rasa dari apa yang sudah saya sebutkan di atas sudah bisa difahami. Okay? Terakhir penjelasan tentang perbedaan taubat dan istighfar dari Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz. Ya. Beliau menukil pendapat seperti ini. Menyesali dosa yang telah lalu, kembali melakukan ketaatan dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut lagi, inilah yang disebut taubat. Sedangkan istighfar bisa jadi terdapat taubat di dalamnya dan bisa jadi hanya sekedar ucapan di lisan. Jadi ucapan istighfar seperti Allah maghfirli atau astaghfirullah ya, itu bisa jadi hanya ucapan di lisan. Tetapi walaupun ucapan di lisan tetap ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasannya juga hampir sama dengan yang tadi di atas sudah kita sebutkan. Jadi ada beberapa ulama yang memberikan penjelasan tentang perbedaan ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sebutkan tadi bisa menjawab, setidaknya memberikan gambaran pertanyaan-pertanyaan kita tentang taubat dan istighfar yang sering kita dengar. Ya, kalau kesimpulan globalnya tadi adalah bahwa istighfar itu adalah upaya kita untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, dan taubat adalah upaya kita untuk menghapus dosa yang sudah kita lakukan dan memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala agar dosa itu tidak terulang di waktu yang akan datang. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini kemudian kita memahaminya dan menjadikan istighfar dan taubat ini adalah hal yang menghiasi, mengisi hari-hari kita. Ya, kalau kemarin hadisnya baginda Nabi itu beristighfar dan bertaubat antara 70 sampai 100 kali, mari kita juga memperbanyak. Syukur bisa lebih banyak dari itu. Ya, syukur bisa lebih banyak dari itu. Nah, tentang pelaksanaannya, monggo boleh dengan istighfar yang pendek, astagfirullah, atau yang agak panjang, astagfirullahaladzim, atau yang lebih panjang lagi, wa atubu ilaih, ditutup itu, atau dengan
Sayyidul Istighfar, yang setidaknya Sayyidul Istighfar itu kita baca di waktu pagi dan sore dan petang. Kalau petang keliwat, ya rotok bengi tidak apa-apa. Pokoknya masih rentang menginjak malam. Nah, kalau pagi juga terlupa, siangnya juga boleh. Ya. Karena kemarin sudah saya kirimkan geser tentang hadis sahih yang menyebutkan tentang Sayyidul Istighfar itu. Yang barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi kita membacanya tidak perlu menunggu bareng-bareng, ya. Jadi kita baca sendiri. Nah, kemarin saya share supaya bisa dihafalkan, ya. Monggo nanti dihafalkan masing-masing. Begitu Bapak-bapak sekalian, untuk pertemuan kita malam hari ini, semoga bisa kita ambil manfaatnya karena sudah masuk waktu Isya, ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan apa yang kita bahas malam hari ini menjadi ilmu yang akan menguatkan keimanan kita kepadanya dan meringankan langkah kita untuk menjalankan perintah-perintahnya. Kita tutup dengan hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.